PDIP, partai yang menjunjung tinggi kuasa, bukan keadilan. Kasasi yang diajukan PDIP atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan sekadar langkah hukum, tetapi sebuah upaya memperlihatkan bahwa mereka lebih menghargai kepentingan politik dan kekuasaan daripada menghormati supremasi hukum yang sesungguhnya. Tia Rahmania, yang dengan jelas dibebaskan oleh keputusan pengadilan, masih harus menghadapi keputusan partai yang tidak lebih dari sekadar manuver untuk menjaga kekuasaan internal. Ini adalah bukti bahwa PDIP, meskipun mengklaim menjunjung tinggi demokrasi, sebenarnya lebih mementingkan strategi politik jangka pendek dengan mengorbankan prinsip dasar keadilan. Bagaimana mungkin PDIP bisa mengklaim sebagai partai yang berkomitmen pada keadilan, jika setiap keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka langsung dipatahkan dengan tindakan yang lebih mementingkan loyalitas politik daripada integritas hukum? Proses hukum yang berjalan dengan keputusan jelas dari pengadilan bukanlah sesuatu yang mereka terima begitu saja. Sebaliknya, mereka memilih untuk memanfaatkan ruang hukum demi keuntungan politik semata. Dengan memecat Tia Rahmania dan menggantikannya dengan Boni Triana, PDIP secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih mempertahankan struktur kekuasaan mereka daripada memberikan ruang bagi keadilan yang seharusnya ditegakkan. PDIP tidak hanya mengabaikan hukum, mereka mengecilkan arti demokrasi itu sendiri. Apa yang mereka lakukan hanyalah memperlihatkan bagaimana partai politik besar bisa memanipulasi aturan demi kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa peduli pada prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dijunjung dalam sebuah negara demokratis. PDIP harus belajar bahwa keadilan bukan untuk dimainkan, dan mereka yang berkuasa tidak boleh diizinkan untuk terus menginjak prinsip-prinsip hukum demi kepentingan politik mereka. Kasasi ini bukan hanya mempermalukan PDIP sebagai partai yang mengaku berpegang pada supremasi hukum, tetapi juga membuktikan bahwa bagi mereka, kekuasaan adalah segalanya. PDIP, partai yang lebih memilih pengkhianatan terhadap keadilan demi kekuasaan. Kasasi yang diajukan oleh PDIP atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya membuka tabir gelap dari sebuah partai yang lebih mengutamakan kekuasaan dan pengaruh internal daripada prinsip keadilan dan hukum. Tia Rahmania, yang dengan tegas membantah tuduhan penggelembungan suara di Dapil Banten, seakan dipaksa menjadi korban dari kebijakan partai yang gemar memainkan kartu curang untuk menggulingkan orang-orang yang dianggap mengancam status quo. Langkah PDIP untuk terus melanjutkan perlawanan melalui kasasi bukan hanya menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menerima kekalahan di pengadilan, tetapi juga menggambarkan betapa partai ini lebih memilih untuk memecat seseorang demi mengakomodasi kader lain yang dianggap lebih layak atau lebih menguntungkan secara politik. Dengan menggantikan Tia dengan Boni Triana, jelas PDIP ingin menghapus jejak buruk dan memainkan roda pemilu dengan cara yang lebih pragmatis dan manipulatif, meskipun harus mengorbankan prinsip keadilan. Tia Rahmania yang telah mengharumkan nama partai ini justru diperlakukan dengan cara yang tidak adil, hanya karena tidak mengikuti aturan yang dibuat oleh mereka yang berada di atas. Ini adalah gambaran nyata dari bagaimana partai politik besar seringkali lebih mengutamakan kelangsungan kekuasaannya ketimbang prinsip dasar yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah sistem demokrasi. PDIP mengklaim menjunjung tinggi keadilan dan supremasi hukum, tetapi kenyataannya mereka lebih suka mengatur perselisihan internal dengan cara-cara licik dan tidak transparan. Kasasi ini hanya mempertegas bahwa mereka siap untuk menutup mata terhadap keputusan pengadilan demi memuluskan langkah politik mereka. Keputusan untuk memecat Tia, hanya karena ingin mengangkat Boni yang lebih berkualitas bagi partai, adalah tindakan yang bukan hanya memalukan, tetapi juga merendahkan martabat hukum di negeri ini. PDIP seharusnya belajar bahwa keadilan tidak bisa dipermainkan demi kepentingan politik jangka pendek. Kasasi PDIP, melindungi kekuasaan atau mengorbankan keadilan? Tia Rahmania, mantan kader PDIP yang dipecat atas tuduhan penggelembungan suara dalam pemilu 2024 di Dapil Banten, kini harus menghadapi langkah kontroversial partainya yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA. Meskipun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, menyatakan bahwa Tia tidak terbukti bersalah, PDIP memilih untuk melawan keputusan pengadilan dengan dalih bahwa masalah ini seharusnya diselesaikan di internal partai melalui Mahkamah Partai. Namun,
Tindakan ini justru membuka pertanyaan besar tentang integritas partai dan sejauh mana mereka benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan. Tia sendiri mengungkapkan sikap yang lebih mengutamakan hukum dan menghormati proses yang berjalan, meskipun ia merasa dirugikan. "Saya tidak menggelembungkan suara," ujarnya dengan tegas, menegaskan bahwa keputusan PN Jakpus membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Di sisi lain, PDIP melalui juru bicaranya, Guntur Romli, menganggap bahwa masalah ini harus diselesaikan dalam forum Mahkamah Partai, meskipun sudah ada keputusan pengadilan yang jelas. Pertanyaan besar yang muncul, apakah PDIP lebih memprioritaskan kekuasaan dan loyalitas internal, ketimbang prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara demokratis? Tuduhan terhadap Tia Rahmania yang menggelembungkan suara di Dapil I Banten memang sudah dibantah oleh keputusan pengadilan tingkat pertama. Namun, upaya PDIP untuk terus melanjutkan kasasi ini menunjukkan betapa partai ini tidak segan-segan mempertahankan keputusan internalnya meski sudah ada putusan hukum yang sah. Dalam situasi ini, bisa dikatakan PDIP seakan ingin menunjukkan bahwa keadilan di dalam partai bisa dibeli dengan kekuasaan politik, dan bahwa hukum negara hanyalah sekadar formalitas yang tidak wajib dipatuhi ketika itu berseberangan dengan kepentingan partai. Dengan langkah ini, PDIP justru memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi yang mereka klaim sebagai dasar perjuangan seringkali terabaikan demi mempertahankan kontrol atas internal partai dan perolehan suara dalam pemilu. Apakah partai besar ini siap untuk menghadapi kenyataan bahwa demokrasi seharusnya melibatkan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, bukan sekadar pertarungan politik di balik layar? Tia Rahmania mungkin hanya satu dari banyak korban yang terjebak dalam pergulatan internal PDIP, tetapi kisahnya menandakan bahwa partai ini masih perlu banyak belajar tentang arti sejati dari supremasi hukum. Kasasi PDIP dan isu integritas, Tia Rahmania tegaskan tak ada penggelembungan suara. Langkah PDIP mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, yang memihak Tia Rahmania menjadi sorotan tajam. Mantan kader Partai Banteng tersebut menegaskan dengan tegas bahwa ia tidak pernah menggelembungkan suara dalam pemilu 2024 di Dapil I Banten. Meskipun Mahkamah Partai PDIP menyatakan Tia bersalah dan menggantikannya dengan Boni Triana, keputusan PN Jakpus justru membebaskan Tia dari tuduhan tersebut. Tia Rahmania, dalam pernyataannya kepada Kompas.com, menunjukkan sikap saling menghormati terhadap proses hukum. "Sebagai warga negara yang baik di negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, saya harus menghargai langkah-langkah hukum yang diambil," ujar Tia. Namun, di balik kalimat tersebut, tersirat kritik yang mendalam terhadap sistem internal PDIP, yang dalam hal ini, tidak hanya gagal mempertahankan integritasnya, tetapi juga membuka ruang bagi praktik ketidakadilan dalam partai. PDIP, dalam upaya mempertahankan keputusannya, mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA, meski putusan pengadilan tingkat pertama yang memenangkan Tia belum memiliki kekuatan hukum tetap. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa persoalan ini harus diselesaikan di Mahkamah Partai, bukan di jalur pengadilan. Namun, bagaimana dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam partai yang konon selalu mengklaim menjaga supremasi hukum dan demokrasi? Pertanyaannya, apakah PDIP benar-benar menjunjung tinggi prinsip keadilan, ataukah hanya mencoba melindungi kader-kadernya dari tuduhan yang merusak citra mereka? Kasasi ini, yang justru memperpanjang ketidakpastian hukum bagi Tia Rahmania, mengungkapkan bahwa bagi PDIP, loyalitas partai seringkali lebih diutamakan daripada prinsip keadilan yang seharusnya tegak dalam proses pemilu. Dalam sebuah negara demokrasi, sengketa internal partai seharusnya tidak mengorbankan hak-hak individu untuk memperoleh keputusan yang adil. Tia Rahmania mungkin bukan lagi bagian dari PDIP, tetapi suara-suara seperti miliknya yang menuntut keadilan akan terus menguji sejauh mana partai ini benar-benar menghargai prinsip demokrasi yang diusungnya. Kasus ini, selain mencoreng wajah PDIP,
juga menjadi gambaran buruk tentang bagaimana sistem politik Indonesia masih membutuhkan pembenahan mendalam dalam hal transparansi dan keadilan di dalam partai-partai besar. Dengan langkah kasasi yang diambil PDIP, publik diajak untuk bertanya, apakah PDIP benar-benar mengutamakan demokrasi, ataukah sekadar menjaga kekuasaan dengan mengorbankan prinsip keadilan yang sesungguhnya? Kasasi yang diajukan PDIP atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus, semakin memperjelas ketegangan antara loyalitas partai dan penegakan keadilan. Tia Rahmania, mantan kader partai, meskipun dihormati dalam langkah hukum tersebut, tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak pernah menggelembungkan suara dalam pemilu 2024 di Dapil Banten. Putusan PN Jakpus yang membebaskannya dari tuduhan ini menunjukkan bahwa ada ketidakselarasan antara klaim Mahkamah Partai PDIP dan keputusan pengadilan yang sah. PDIP, dengan langkah kasasinya, jelas menegaskan bahwa masalah internal partai harus diselesaikan di ranah partai, meskipun keputusan hukum telah dibuat oleh pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah PDIP sedang berusaha melindungi citra dan kekuasaan internalnya, ataukah mereka benar-benar berkomitmen pada prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan negara demokrasi? Guntur Romli, juru bicara PDIP, menyatakan bahwa persoalan ini harus diselesaikan di Mahkamah Partai sesuai dengan anggaran dasar partai. Namun, langkah tersebut justru membukakan ruang bagi dugaan bahwa PDIP lebih mengutamakan loyalitas internal ketimbang menjunjung tinggi supremasi hukum. Tia Rahmania, meski dipecat dan digantikan Boni Triana, masih teguh pada klaimnya bahwa tidak ada penggelembungan suara. Dalam konteks ini, penting untuk melihat apakah PDIP benar-benar bisa mempertahankan citranya sebagai partai yang berpegang pada prinsip demokrasi, ataukah akan terus terjebak dalam praktik internal yang lebih mengutamakan kekuasaan daripada transparansi dan akuntabilitas.